Maka hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.043.798. Dalam pernyataannya, Mendikbud Nadiem menjelaskan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menciptakan pemikiran yang lebih terbuka. Para guru maupun siswa dan orang tua siswa tidak. Saudara sebangsa dan setanah air, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi COVID-19 ini. Ya, bersama saya Putri Maharani GM, serta rekan-rekan saya yang akan membersamai nantinya dalam memberikan informasi mengenai dampak psikologis yang terjadi pada siswa terhadap proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sektor pendidikan merupakan salah satu yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam rangka memutus penyebaran COVID-19, pemerintah telah memberlakukan proses pembelajaran jarak jauh. Permasalahan pembelajaran jarak jauh adalah siswa merasa bosan di rumah, keterbatasan sinyal, dan tugas yang menumpuk. Dengan adanya hal ini dapat mengakibatkan beberapa masalah psikologis yang terjadi pada siswa seperti kecemasan, stres, ataupun depresi. Tujuan dari video pembelajaran ini untuk mengetahui dampak proses belajar mengajar terhadap psikologi siswa pada masa pandemi COVID-19. Seberapa besarkah dampak virus COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Mari kita simak di video berikut ini. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah mulai berlangsung mulai bulan Maret di tahun 2020. Puluhan ribu, bahkan ratusan juta orang meninggal dunia akibat terkena COVID-19. Dampak dari penyebaran virus ini terjadi pada semua sektor. Salah satunya sektor pendidikan. Semua kegiatan pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka, tetapi penyelenggaraan perkuliahan atau pembelajarannya harus dilakukan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, demi memutus penyebaran COVID-19. Kemudian, proses belajar mengajar secara daring dapat membuat beberapa anak mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran secara mandiri karena tidak ada pendampingan dari guru, tidak dapat memahami tugas, merasa bosan tinggal di rumah, khawatir akan ketinggalan pelajaran, serta merasa rindu dengan teman dan guru secara langsung. Baik, di sini kami sudah mewawancarai pelajar, baik dari pelajar SD, SMP, dan SMA. Berikut menurut pendapatnya. Nah, jadi di sini kakak mau nanya, mau wawancarai adik. Adik mau nggak wawancarai? Oh. Nah, namanya siapa? Nama
Ada zona perjalanan. Nah, jadi kan sekarang kita masih pandemi COVID-19. Jadi kan belajar di rumah. Enak nggak belajar di rumah? Enggak, Kenapa nggak enak? enggak bisa main sama teman, enggak bisa nampak guru. Oh, gitu ya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu seorang siswa SMP. Sebelumnya izin meminta waktunya dan apakah bersedia untuk diwawancarai? Dan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, siswa dari kelas 9 SMP Negeri 12 Kota Jambi. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu apa saja keluh kesah Anda sebagai seorang siswa selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Keluh kesah saya yang pertama adalah tidak mempunyai kuota internet, yang kedua sinyal yang tidak kencang, yang ketiga materi yang tidak dapat dipahami. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apakah pembelajaran daring kalian selama ini menyenangkan? Tidak, dikarenakan membosankan dan tidak mempunyai teman. Baik, yang ketiga apa harapan ke depan Anda mengenai pembelajaran daring saat ini? Semoga pandemi ini cepat berlalu agar aktivitas di luar sana dapat berjalan lagi. Baik, terima kasih atas waktunya dan tanggapannya. Sama-sama. Rekan-rekan sekalian, di sini saya sedang bersama salah satu siswi yang ada di Madrasah Alia Negeri 1, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, bersama Tini Agustina, salah satu siswi kelas 11 MIPA. Nah, baiklah, di sini mohon izin saya meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Apakah adik bersedia? Iya, Kak. Baik. Bagaimana nih sistem pembelajaran saat ini yang dilakukan MAN 1 Tanjung Jabung Barat terhadap proses belajar mengajar? Untuk saat ini, sistem belajar di MAN 1 Tanjung Jabung Barat itu menggunakan shift tatap muka dan shift daring. Oh. Jadi sistem pelaksanaannya itu seperti apa? Shift 1, shift 2 gitu gimana tuh? Dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 shift. Yang satu shift tetap masuk seperti biasa ke sekolah dan shift yang satunya lagi belajar dari rumah. Oke. Jadi selama COVID ini berlangsung dan proses pembelajaran dilakukan dalam 2 shift, apakah kesan dan pesan adik selama ini? Kesan saya karena dilakukan daring dari rumah, yang pertama itu kurangnya pemahaman materi yang diberikan. Oke. Yang kedua itu ada di kendala signal. Yang ketiga dan banyaknya tugas yang diberikan. Oke. Dari yang adik sebutkan tadi saya menangkap banyak tugas yang diberikan. Nah, tugas-tugas itu apakah membuat adik itu sedikit stres ataupun depresi ataupun was-was nih terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring? Gimana nih? Menurut saya, ya memang agak sedikit stres karena untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut kita perlu yang namanya pemahaman materi. Sedangkan untuk pembelajaran daring, materi yang diberikan itu Kurang paham dan kurang tangkap gitu. Jadi untuk tugas-tugas yang diberikan juga itu jadi susah pengerjaannya. Adik ngerasain nggak sih ketika belajar secara di rumah, secara daring itu apakah mengurangi sosialisasi antara teman sebaya dan guru? Ya, itu sangat kurang. Bahkan banyak teman-teman saya yang bilang dan mereka itu tidak kenal antara satu sama lain. Wow, bahaya tuh. Dan banyak juga teman-teman kita yang tidak mengenali guru mapelnya sendiri gitu. Oke. Jadi harapan adik untuk kedepannya terhadap pendidikan di Indonesia seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya semoga proses belajar dan mengajar khususnya untuk pendidikan Indonesia itu kembali berjalan seperti biasa. Baik, di sini bagaimana sistem pembelajaran dari seorang guru yang diharapkan mampu untuk membuat siswa tetap efektif dalam belajar, serta harapannya untuk seluruh guru yang ada di Indonesia dalam menghadapi proses belajar mengajar di situasi pandemi. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Provinsi Jambi, yang terhormat Bapak Muswadi SAG MPDI. Selamat siang, Pak.
Mohon izin sebentar, saya meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih Bapak. Menurut Bapak, bagaimana sistem pembelajaran dari seorang guru yang diharapkan mampu untuk membuat siswa tetap efektif dalam belajar? Apalagi ini sekarang masih tetap dalam masa pandemi, Pak. Menurut saya sistem pembelajaran untuk seorang guru ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu seorang guru itu harus memulai pembelajaran dengan perencanaan yang baik, mana dia harus membuat perangkat pembelajaran berupa rancangan pembelajaran, di mana rancangan pembelajaran ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyiapkan bahan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tercapai dengan efektif dan efisien. Maka seorang guru yang baik dia membuat RPP dengan memuat rencana alokasi waktu, metode, sarana prasarana, strategi pembelajaran, dan juga sistem evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan prinsip menyenangkan, aktif, inovatif, dan kreatif, sehingga selama pembelajaran di dalam kelas itu anak itu merasa aktif, merasa tertantang, dan merasa bahan pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru itu bermanfaat bagi dirinya. Baik, Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Dan di sini apa sih harapan Bapak untuk kedepannya kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan, untuk menghadapi proses belajar mengajar di situasi pandemi, Pak? Ya, harapan saya untuk guru Indonesia untuk senantiasa meningkatkan diri, baik itu kompetensi sebagai seorang guru dan bahkan kualifikasi pendidikannya itu lebih ditingkatkan lagi dari S1 menjadi S2, S3, dan bahkan mencapai gelar profesor. Sehingga dengan demikian kualitas daripada SDM guru yang selalu ingin menginginkan dirinya lebih baik dan berkembang, dia sering atau selalu meningkatkan kualitas belajar dirinya, apalagi di saat pandemi ini, di mana pembelajaran itu dilakukan melalui tatap muka dan bahkan melalui online. Oleh karena itu, tentunya seorang guru Indonesia itu harus memikirkan langkah-langkah pembelajaran yang tepat di era pandemi ini, sehingga anak-anak bisa mengakses pendidikan yang ada, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi seorang guru itu harus cerdas di dalam menyikapi kondisi pandemi ini dan mengikuti langkah-langkah pembelajaran, mengikuti SOP daripada kesehatan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak, dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian dan seluruh guru yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Semoga kita tetap sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Harapan dari pelajar ataupun mahasiswa terhadap proses belajar mengajar saat ini. Melihat perkembangan pandemik akhir tahun ini, di mana grafik penularannya yang semakin meningkat. Sepertinya pada tahun ini banyak sekolah di daerah merah dan kuning tidak dapat melakukan tatap muka. Apalagi berdasarkan pemberitaan,
sudah muncul varian baru COVID-19 yang lebih resisten. Meskipun demikian, saya yakin banyak juga sekolah yang akan buka proses belajar mengajar tatap muka. Sebab, pihak sekolah selama ini didesak, terutama oleh orang tua siswa. Pastinya, sekolah yang akan mengadakan proses belajar mengajar akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan juga melaksanakan secara shift. Kemudian, proses belajar mengajar tatap muka akan dipantau langsung oleh tim penanggulangan COVID setempat. Karena situasi yang masih belum kondusif ini, tetap saja pendidikan tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian, harapan dalam dunia pendidikan tahun ini adalah proses pembelajaran lebih meningkat. Pemerintah dalam hal ini dapat menemukan cara agar pendidikan dapat dilakukan secara maksimal. Saya lebih cenderung mengharapkan, meskipun situasi COVID ini, pihak kementerian memberi ruang yang besar untuk menangani proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. Pesan dan kesan saya selama perkuliahan daring ini. Menurut saya, perkuliahan ini membosankan, hanya menyenangkan di awal saja. Karena kami kurang berinteraksi dengan teman-teman dan juga dengan dosen. Apalagi jika ada yang kesulitan dalam hal sinyal internet. Saat dosen sedang menjelaskan dalam via Zoom, terkendala jaringan, jadi materi yang diberikan oleh dosen kurang bisa kami pahami. Pesan saya yaitu kalau bisa jangan memberikan tugas banyak ataupun terlalu sering, karena kami sebagai mahasiswa memiliki batas kemampuan.